Saudara Polda Metro Jaya mengamankan preman yang memaksa minta biaya listrik ke pedagang di Puri Indah, Jakarta Barat. Polda Metro Jaya menangkap sekitar 22 preman berkedok ormas atau organisasi masyarakat di wilayah CNI Puri Indah Kembangan, Jakarta Barat pada Selasa 13 Mei. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan para preman tersebut mengaku meminta sejumlah uang dari para pedagang yang berjualan di sekitar CNI Puri Indah. Tidak tanggung-tanggung, menurut Ade, para pedagang itu dimintai uang pangkal sebanyak 1 juta rupiah. Kemudian uang listrik, lalu juga ada uang bulanan sekitar 350.000 hingga 400.000 rupiah. Ade Ari pun menegaskan pihaknya akan memproses hukum bagi para preman yang ditangkap di Mapolda Metro Jaya. Namun, ia belum bisa memberikan penjelasan secara rinci apakah para preman ini akan ditindak secara pidana atau akan dibina saja. Respon Kadin Indonesia atas pengusaha yang minta jatah proyek. Saudara, dugaan permintaan jatah proyek senilai 5 triliun rupiah oleh seorang pengusaha Kadin Cilegon kepada PT Chandra Asri Alkali atau PT CAA memicu perhatian serius dari berbagai pihak. Kadin Indonesia pun sudah membentuk tim verifikasi untuk menyelidiki kasus ini. Sementara itu, Gubernur Banten mengecam dengan keras tindakan yang dianggap mencoreng iklim investasi di daerah tersebut. Dugaan permintaan jatah proyek oleh pengusaha menurut Kadin Cilegon kepada PT Chandra Asri Alkali yang tengah membangun pabrik kimia di kawasan industri Krakatau Cilegon pun menuai sorotan tajam. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakri, menanggapi sangat serius kasus ini dengan membentuk tim verifikasi. Maksudnya adalah untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang sudah terjadi. Kemudian Gubernur Banten, Andra Soni pun ikut mengecam tindakan oknum pengusaha yang dianggap tidak memahami aturan dan berpotensi merusak citra investasi di Banten. Untuk itu pihak kepolisian menyebut kasus ini sebagai miskomunikasi antara pengusaha dan PT CAA. Namun, proses verifikasi dan penyelidikan tetap berjalan untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut. Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya transparansi dan juga kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap kegiatan investasi. Perdana Menteri Modi mengunjungi Pangkalan Udara Adhampur. Saudara, pada Selasa 13 Mei 2025, Perdana Menteri India Narendra Modi melakukan kunjungan mendadak ke Pangkalan Udara Adhampur di Punjab. Kunjungan ini dilakukan hanya beberapa hari setelah India dan Pakistan sepakat akan gencatan senjata menyusul eskalasi militer yang dipicu oleh serangan teroris di Pahalgam, Kashmir, hingga menewaskan 26 orang wisatawan. Dalam kunjungannya, Modi memberikan peringatan keras kepada Pakistan dan menegaskan bahwa India siap memberikan respon tegas terhadap setiap serangan teroris di masa depan. Ia juga menyatakan bahwa operasi militer hanya dihentikan sementara atas permintaan Pakistan dan bahwa India akan membalas dengan kekuatan penuh jika terjadi provokasi lebih lanjut. Kunjungan ini juga bertujuan untuk membantah klaim Pakistan yang menyatakan bahwa mereka berhasil menghancurkan sistem pertahanan udara S-400 India di Adhampur. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Pangkalan Udara Adhampur dan pernyataan yang tegas kepada Pakistan menandai babak baru dalam kebijakan keamanan India. Dengan menunjukkan kesiapan dan determinasi, India mengirimkan pesan bahwa setiap ancaman terhadap keamanannya akan dihadapi dengan respon yang kuat dan juga terukur.
Penjelasan Kepala BGN soal kasus keracunan makan bergizi gratis di Bogor. Pemirsa, kasus keracunan makanan bergizi gratis di Kota Bogor terus menjadi perhatian publik. Sampai dengan saat ini, ada sebanyak 223 siswa dari jenjang TK hingga SMA dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mereka mengkonsumsi makanan dari program MBG. Pemerintah setempat juga sudah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB atas insiden ini. Kemudian Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat dari 223 siswa yang terdampak, 45 orang menjalani rawat inap dan 49 orang lainnya menjalani rawat jalan. Serta 129 orang lainnya mengalami keluhan yang ringan. Untuk itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa hasil uji laboratorium menemukan adanya bakteri Salmonella dan Escherichia coli pada sampel makanan khususnya pada telur dan sayuran yang dikonsumsi oleh para siswa tersebut. Sebagai langkah responsif, Badan Gizi Nasional sudah menonaktifkan sementara dapur penyedia MBG di Bogor dan melakukan evaluasi. Klarifikasi BYD Indonesia. Saudara, sebuah insiden melibatkan mobil listrik BYD Seal terjadi di Palmerah, Jakarta Barat. Kendaraan itu mengeluarkan asap saat diparkir di garasi rumah. Kemudian pihak BYD Indonesia sudah memberikan klarifikasi terkait kejadian ini. Pada Selasa 13 Mei pagi hari sekitar pukul 4.18 waktu Indonesia bagian Barat, mobil listrik BYD Seal mengeluarkan asap ketika diparkir di garasi rumah di Jalan Katalis, Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Petugas pemadam kebakaran segera dikerahkan untuk menangani situasi tersebut. Kemudian, BYD Indonesia menyatakan keprihatinannya atas insiden yang terjadi dan sudah menugaskan tim after sales untuk melakukan investigasi menyeluruh untuk mengidentifikasikan penyebab pasti dari kejadian itu. Untuk itu, BYD Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh keamanan dan kenyamanan pengguna kendaraan listrik mereka. Investigasi akan terus dilakukan dan juga informasi lebih lanjut akan disampaikan kepada publik.